Generasi milenial sebagai populasi terbesar di dunia memiliki beberapa karakteristik yang unik dibandingkan generasi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk menangani generasi milenial itu dengan metode dan media dakwah yang akrab dengan kehidupan mereka. Melihat perkembangan kehidupan saat ini yang semakin mengesampingkan nilai akhlak, maka dibutuhkan sistem pendidikan yang mengedepankan nilai budi luhur dengan metode pendekatan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Serta ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Salah satu faktor yang melestarikannya adalah pemahaman agama yang bias. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah konkret untuk mengatasi problem itu dengan memberikan pemahaman agama secara utuh. Demikian hasil rekomendasi Multakoh Bunyai Nusantara dan Muslimah NU se-Jawa Timur di Sumeneb dalam acara Bahsul Masail dan Multakoh Bunyai Nusantara dan Muslimat NU se-Jawa Timur dalam rangka peringatan Harla NU yang ke-99 PWNU Jawa Timur tanggal 4 Maret 2022 di Pondok Pesantren An-Nukoyah Huluk Sumeneb. Menurut Ketua PCNU Sumeneb Kyai Haji Panji Taufik, pihaknya sangat mendukung kegiatan tersebut. Sebab sebagai wujud partisipasi masyarakat Sumeneb yang semakin ikut membangkitkan NU, perjumpaannya Bunyai se-Jawa Timur di Sumeneb ini merupakan kehormatan dan kepercayaan dan menambah semangat menuju masa kejayaan dakwah. Ya, alhamdulillah bahwa partisipasi masyarakat sudah semakin tampak, sudah luar biasa dari semua lapisan, khususnya dari ranting-ranting. Ini semua berpartisipasi aktif, jadi ini merupakan awal dari kebangkitan Nahdlatul Ulama di An-Nahdlatul Atsaniyah ini. Ya, di Sumeneb, mudah-mudahan bukan hanya di Sumeneb, di Indonesia bahkan di dunia ini mungkin begitu. Ya, ini akan kegiatannya berhubungan dengan Bunyai dan Muslimat NU se-Jawa Timur dan Nusantara. Menurut Kiai seperti apa? Wah, ini luar biasa ini. Artinya berjumpanya Bunyai se-Jawa Timur, terus kemudian ditaruh di Sumeneb. Bagi kami ini merupakan kehormatan dan kepercayaan. Dan ini menambah semangat bagi kami bahwa yang bangkit bukan hanya bapak-bapak kiai, tapi sudah bunyai-bunyai dengan para neng-neng dan para yang muda-mudi ini. Semuanya bangkit menuju kejayaan Nahdlatul Ulama dan kejayaan Indonesia gitu. Kemudian dakwah Bunyai melalui dakwah kan juga sangat efektif ya. Betul ya betul. Jadi Muslimat melakukan dakwah ternyata melalui dari keluarga sampai akhirnya ke masa sosialnya. Seperti menurut Kiai seperti apa? ya, ini mudah-mudahan menjadi petunjuk yang sudah benar ya, bahwa memang sebenarnya kekuatan negara itu kan dibangun dari rumah tangga. Rumah tangga adalah merupakan tiangnya rumah tangga itu ibu-ibu. Karena bapak-bapak biasanya sering keluar dan semacamnya, dakwah dari ibu-ibu yang ngawal rumah tangga dan anak-anak, para putra-putri, para kiai, putra-putri warga Nahdlatul Ulama, insya Allah akan ikut bangkit juga. Sementara itu, Ketua Muslimat NU Kabupaten Sumeneb sekaligus Wakil Bupati Sumeneb, Hajah Yai Dewi Khalifah menyatakan munculnya gagasan pertemuan Bahsul Masail dan Multakoh Bunyai Nusantara dan Muslimat NU se-Jawa Timur ini berdasarkan pengalaman berdakwah.
Karena hasil pertemuan ini membahas referensi dari beberapa kitab sebagai referensi dakwah bagi Bunyai, apalagi dengan perkembangan fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Menurut saya karena ini adalah hasil dari bahasan dan referensi dari beberapa kitab, tentunya ini akan menjadi sebuah referensi dakwah untuk para ibu nyai nanti ketika turun, apalagi dengan perkembangan-perkembangan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang kita harus mengikuti dan masyarakat jamaah butuh jawabannya. Saya tentunya sangat berterima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk PWNU Jawa Timur yang telah melibatkan RMI, Bunyai Nusantara, dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Saya berharap bahwa acara kegiatan ini nanti bisa tetap kontinu berkesinambungan tentunya dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan dan masyarakat juga tidak terombang-ambing dengan permasalahan yang kadang mereka butuh jawaban yang pasti dan jelas. Dan mudah-mudahan tentunya acara ini sukses dan kami berharap ini akan nanti bisa menjadi buku referensi dari hasil Basul Masail yang akan menjadi pegangan para juru dakwah khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dan para badan otonom Nahdlatul Ulama. Penting menurut saya adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah tentang cuti iddah ya. Masih banyak cuti iddah ini yang belum paham di masyarakat karena memang ada beberapa orang yang sedang bekerja yang dituntut tidak bisa melakukan cuti iddah selama 3 bulan 10 hari ketika cerai hidup ataupun misalnya 4 bulan 10 hari ketika meninggal dunia. Nah, ini akan menjadi buku pegangan yang luar biasa untuk para perempuan, terutama misalnya juga perempuan-perempuan yang berkarir di dunia politik. Kalau misalnya mereka mengalami hal yang harus melakukan iddah di waktu masa kampanye atau misalnya mereka sedang juga berada di jabatan publik. Tentunya ini juga harus nanti dibahas oleh para ibu nyai sehingga menjadi pegangan untuk kita bersama. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah referensi yang luar biasa dan hasanah keilmuan yang luar biasa untuk para ibu nyai yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa ini akan nanti semakin memperkaya keilmuan para ibu nyai dan tentunya ketika Basul Masail dilakukan maka para ibu nyai ini akan kembali melakukan beberapa telaah-telaah kepada kitab kuning yang mungkin selama ini para ibu nyai yang tidak aktif di Basul Masail hanya mungkin fokus kepada 1-2 kitab ketika mereka hanya mengajar di pondok pesantren. Tetapi ketika mereka aktif di Basul Masail ini akan menjadi beberapa kajian-kajian dari beberapa kitab-kitab yang ada yang ini juga akan memperkaya keilmuan para ibu nyai. Basul Masail dan Multaqo Bunyai Nusantara dan Muslimat NU se-Jawa Timur ini merupakan rangkaian peringatan Harlah NU ke-99 yang digelar di Sumeneb. Menurut Profesor Kiai Haji Abdul A'la Basyir, pengasuh di Pondok Pesantren Andukoya Lete, Guluk-Huluk Sumeneb, yang sekaligus Ketua Panitia Besar Harlah NU ke-99, ada hubungan Baitul Masaih dengan Muslimah. Sehingga perlu ada forum seperti ini. Hubungan itu berupa tema besar Harlah NU adalah merawat jagat, membangun peradaban. Jadi untuk merawat jagat dan membangun peradaban harus didukung oleh setiap elemen dan para bunyai dan muslimah yang menjadi garda terdepan untuk merawat jagat. Jadi untuk merawat jagat, membangun peradaban, betul-betul harus didukung oleh setiap elemen. Para bunyai, para muslimat itu merupakan salah satu garda depan sebenarnya. Mulai dari sampah domestik dan semacamnya, kemudian dalam mendidik anak, itu kan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Nah, kita coba bukan hanya sekedar apa adanya, tapi betul-betul menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mendukung tema besar dari
Harlah ke-99. Bahasul Masail membahas persoalan kekinian. Nah, sementara ini Bu Nyai sudah mulai, tapi belum begitu diaktifkan. Persoalan-persoalan khas seperti tadi disebutkan masalah iddah ini sebenarnya apa yang dirasakan sendiri dan bagaimana penyelesaiannya berdasarkan keagamaan. Itu menjadi sangat penting. Dalam multaqo pertemuan ini diharapkan ada semacam rekomendasi atau apa melihat situasi saat ini yang paling menantang, yang atau bahkan mungkin bukan hanya menantang tapi bisa dari bagian yang kalau tidak disikapi bisa mengancam keberagamaan yang moderat yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Demikian juga misalnya bagaimana di era revolusi industri ini itu milik kita semua. Ketika kita berbicara tentang kaum milenial, generasi Z terutama, salah satu orang yang paling dekat dengan generasi Z ini adalah kaum ibu. Jangan sampai ketinggalan informasi, anak-anak kita jauh tidak kaum ibu tidak memahami apa yang terjadi pada mereka. Pertemuan rutin kita menjadi arema rutin ini diharapkan dalam tujuan akhirnya juga ketika peradaban Nahdlatul Ulama dikembangkan global itu juga peran Ibu Nyai juga sangat besar. Jadi aspek bagaimana selama ini kaum perempuan yang seakan-akan hanya di belakang padahal sebenarnya memiliki peran penting. Dan di Nahdlatul Ulama itu sudah diberikan posisi sesuai dengan ajaran agama. Tidak melampaui tapi berperan penting mereka dalam hal ini. Bagi Kiai Haji Hafidhi Sarbini, Rois Syuriah PCNU Sumedang, agenda besar itu harus disusun rapi. Maka Muslimah NU adalah media yang sangat efektif untuk berdakwah. Maka sangat diharuskan bagi muslimah untuk datang sebagai peserta guna menambah wawasan. Sampai Rasulullah menjawab kepada sahabat ketika sahabat menanyakan siapa yang lebih utama dihormat, ummuka, lagi ummuka, lagi ummuka, yang ketiga baru abuka. Nah, berarti tingkat keperhatian kepada seorang muslimin itu jelas daripada muslimat ya, muslimat dan fatayat ya kan, yang penting. Maka saya terima kasih ketika NU itu bangun dari muslimat dan fatayat, saya terima kasih. NU sadar berarti yang sangat penting sudah diartikan gitu. Bentuk dakwah seorang muslimat tentunya tidak sama dengan seorang yang laki-laki tidak sama dengan muslimin. Caranya yaitu menyatukan satu dengan yang lain, muslim dengan muslimat, yang menyatukan seperti NU lah menunjukkan muslimat sama muslimatnya, menyatukan berakibat nanti akan punya keturunan yang baik dan tetangga yang baik dan muslimin akan baik. Bukan hanya pidato saja, bukan hanya pengulangan saja. Yang mengulang kitab kan bukan muslimat biasanya kan, nah, tapi muslimin kan, ulama kan. Itu memang Allah Ta'ala membedakan. Tapi walaupun ada muslimin yang sudah mengulang dengan bentuk kitab, tapi muslimnya tidak jalan, akan gagal kitabnya itu, ulamanya akan gagal. Pertemuan Bahasul Masail dan Multaqo Punyai Nusantara dan Muslimah NU se-Jawa Timur dibagi 2 jaisah dan 1 doa untuk pembahasan yang diikuti para punyai pengasuh pondok pesantren. Untuk jaisah 1, pembahasan soal penentuan jenis kelamin, dan jaisah 2 membahas soal penentuan dasar negara Indonesia dan masa idah. Setelah melewati sidang hampir 2 jam, hasilnya untuk jaisah 2 dengan pimpinan sidang Nyai Hajah Lili Nurkolida dengan pembahasan tentang khilafah, bahwa Indonesia telah menjadi NKRI berdasarkan Undang-Undang 45
Jika hari ini muncul pemikiran khilafah, maka hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada bahasan baku dari wujud negara khilafah itu. Bahasan kita tentang khilafah. Jadi bahwa Indonesia sudah menjadi sebuah negara republik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Tentu ini sudah menjadi keputusan penentu kebijakan negara ketika itu dan sudah dimusyawarahkan oleh beberapa lini yang kemudian hari-hari ini ada muncul pemikiran khilafah dan itu tidak bisa dilakukan karena memang tidak ada dalil yang baku tentang khilafah. Kita tetap kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengkantor pemikiran-pemikiran itu, maka seluruh peserta tadi, bunyai dan para warga muslimat diharapkan untuk memberikan kontribusi, berinovasi di dalam pembelajaran kepada anak-anak didiknya di dalam pengembangan keilmuan-keilmuannya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Itu pertama. Yang kedua tentang iddah. Iddah itu masa menunggu. Sekarang perkembangan teknologi modern, bagaimana perempuan yang terdata di USG itu tidak ada rahimnya tidak terisi, kosong, apakah iddahnya masih juga berlaku? Masih berlaku. Sebagaimana nas, misalnya ditinggal suami meninggal, maka dia terkena iddah 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Artinya nas tetap diperlakukan. Yang ketiga, merekomendasikan kepada kita ini, kepada pemerintah untuk memberikan cuti bagi perempuan pekerja yang sedang iddah. Ya, jadi kan tidak boleh keluar, kemudian ihdat tidak boleh bersolek. Bagaimana dia seorang wanita perempuan karir misalnya, maka ya ketika menjadi wanita karir ber-PNS kan tidak bisa, tetap dia harus ngajar dan sesuai kebutuhan, ya selesai ya pulang. Nah dari sinilah ribet ya bagi perempuan itu ketika suami meninggal, anak-anak juga membutuhkan biaya ekonomi, terus keluar sementara, maka mohon kepada pemerintah untuk memberikan ruang gerak, mungkin cuti kerja atau pengurangan jam kerja. Itu yang pokok. Sementara itu, Komisi A membahas masalah perwakilan yang menjadi masalah di masyarakat, juga anak lahir tanpa jenis kelamin dan cara menentukannya. Komisi A membahas masalah-masalah waqi'iyah, masalah yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu membahas tentang penentuan jenis kelamin bagi seseorang yang lahir tanpa ada jenis kelaminnya, laki apa perempuan. Maka cara menentukannya adalah kalau lubang kencingnya kan ada, kalau ada dua-duanya, maka yang dipakai kencing itu yang ditentukan. Kalian dapat kencing itu alat kelamin pria, berarti itu jenisnya pria dan sebaliknya. Kemudian kalau waktu kencing itu bareng, kalau kencing itu berbarengan, maka dilihat yang akhir. Kalau yang akhir itu adalah siapa yang akhir duluan, itu berarti yang menjadi kelaminnya. Seperti itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian kalau itu pria, maka boleh nggak pakai perhiasan emas? Jelas tidak boleh. Tapi kalau menyimpan emas bagaimana?
Kalau menyimpan emas lantakan nggak apa-apa untuk investasi. Kalau menyimpan emas sebagai perhiasan maka sebaiknya tidak. Yang kedua tentang suami yang mengumuli istri setelah istri zina atau diperkosa. Boleh apa enggak? Terus kalau terjadi hamil, lalu nasab ini disambungkan ke siapa? Gitu. Ke ayah itu atau enggak punya nasab? Maka jawabannya adalah jika kumpul kepada istri yang telah diperkosa atau zina itu boleh karena tidak ada perceraian antara suami istri itu. Tetap sebagai suami istri maka sah, boleh, tidak ada masalah. Kemudian anak yang dilahirkan pasca perzinaan itu atau kumpul itu nasabnya kemana? Itu kalau lahirnya sebelum 6 bulan maka anak ini enggak punya nasab dari ayah, hanya punya nasab dari ibu. Tapi kalau anak ini lahirnya setelah 6 bulan maka anak ini dinasabkan kepada suaminya ibu. Nah, suami ibu berarti ayahnya itu punya nasab berarti. Tetapi permasalahannya kalau diketahui hamil sebelum kumpul dengan suami itu, setelah dia dari luar kota, di luar negeri pulang, ternyata dia hamil 2 bulan misalnya, sudah ditentukan dia hamil gitu ya. Kemudian kan kumpul dengan suaminya kan berarti 7 bulan lagi baru melahirkan. Dari sisi masa itu sah bahwa anak itu adalah nasab kepada suami istri ya, suami ibunya gitu. Tetapi dari sisi sudah jelas itu adalah hasil zina sebelumnya, maka dari sisi syariah, dari sisi kitab Fathul tadi itu masa hamil yang normal terlalui. Tetapi dari sisi kenyataan itu anak zina, maka anak itu tidak punya nasab. Nggak punya nasab berarti dia tidak punya wali kalau nikah, maka walinya adalah hakim. Kalau dengan suami ibunya dia bukan muhrim, ya, berarti persentuhan batal. Hak waris berarti dia bukan keturunannya, tidak punya hak waris, itu akibat hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang usia wali. Menurut peraturan Kementerian Agama nomor 11 tahun 2007 bahwa wali itu minimal usia 19. Kalau dalam syariat wali itu minimal baligh. Dan baligh itu kalau usia biasanya usia 15 tahun. Maka bagaimana dengan perbedaan ini? Gitu. Bagaimana dengan perbedaan ini? Bagaimana Imam Mazhab apakah juga membahas tentang usia wali ini? Ternyata dari 4 mazhab itu ada yang menyampaikan bahwa baligh itu dari usia itu 18 tahun Hijriah, itu sudah masuk ke 19 tahun Masehi. Kemudian kalau dari syariah asli dalam kitab Fathul Muin itu menentukan bahwa syarat wali adalah baligh. Tidak ada syarat 19 tahun. Tetapi dalam kitab itu disebutkan balaghon ya, baligh dan rusdan. Rusdan itu cakap. Ya, cakap, faham. Nah, biasanya kalau usia 19 itu ya baligh, ya cakap, ya rusdan. Sehingga no problem dengan syariat, dengan peraturan Kementerian Agama ini. Bagi fungsionaris Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Ramadan Khotib sengaja mengajak Muslimain karena sangat berperan di masyarakat. Sampai Rasulullah menjawab, Ibu,
ibu baru bapakmu. Ini menunjukkan tingkat keperhatian kepada muslimin jelas daripada muslimat. Jadi karena kita bahwa sebetulnya yang sudah tertata rapi jaringan itu adalah muslimat sampai ke tingkat ranting semuanya tertata rapi. Buktikan bahwa hari ini muslimat hanya diundang melalui via telepon dan share HP saja itu sudah langsung datang semuanya geruduk. Ini adalah media yang sangat efektif sekali sehingga kalau kita melibatkan muslimat itu adalah merupakan keharusan, bukan hanya sekedar hal yang penting, itu merupakan keharusan. Karena apa? Ternyata kalau kita sudah tahu tadi bahwa kualitas beliau-beliau yang datang ke sini Bunyai Nusantara dan muslimat itu memang mereka juga wawasannya juga lebih luas, lebih paham sekali dari karakter anak-anak yang kita apalagi generasi milenial, mereka paham betul pada karakternya seperti ini nih. Oleh sebab itu mereka yang dekat, yang karena yang namanya ibu itu kan lebih dekat dengan anak. Barangkali itulah sentuhan-sentuhan dari ibu akan berbeda dengan dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak. Untuk dakwah muslimat tidak sama dengan muslimin, sebab bentuk dakwahnya dimulai dengan menyatukan orang terdekat. Berarti dakwah yang paling bagus adalah dari keluarga. Maka keharusan utama melibatkan ibu-ibu adalah merupakan bagian dari konsep agama kita bahwa anak tidak akan bisa dipisahkan dengan ibu. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan adanya keterlibatan ibu-ibu, anak-anak kita akan bisa mengikuti jejak-jejak salafus shalih itu yang penting.